Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai contoh soal dan cara penyelesaian materi dinamika rotasi subbab katrol pada bidang miring. Buat yang masih bingung gimana cara menyelesaikan materi ini, bisa ditonton sampai habis ya. Pada gambar tersebut terdapat katrol dalam bidang miring. Berapakah besar percepatan benda M1 dan besar tegangan T1? Pada gambar tersebut, katrol bergerak searah dengan jarum jam, sehingga T1 menjadi positif. Untuk mencari tinjau katrol, dapat menggunakan rumus sigma tau sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Sigma tau dijabarkan menjadi tau 1 dikurang tau 2. Lalu momen inersia menjadi setengah mr kuadrat dikali a per r yang merupakan bentuk dari percepatan sudut. Lalu di sini r kuadrat kita coret dengan r. Setelah itu kita jabarkan tau 1 dan tau 2 menjadi tau 1r dikurang tau 2r sama dengan setengah mr dikali a. Lalu dikelompokkan dalam kurung T1 dikurang T2 sama dengan setengah mr a, lalu kita coret r sehingga T1 dikurang T2 sama dengan setengah m kali a. T1 dikurang T2 sama dengan setengah m jadi 1 dikali a. Hasilnya T1 dikurang T2 sama dengan setengah a. Jadi aku mau menjawab cara kedua dari yang udah diketahuin. Jadi yang pertama itu kita udah nyari tinjau katrolnya. Terus kita mau cari tinjau benda satu. Jadi tinjau benda satu ini udah diketahuin itu ada T1-nya, terus ada masanya, terus ada percepatannya, terus juga ada W1-nya atau beratnya. Yang pertama itu kita mau cari W1-nya. Gimana sih cara nyarinya? Jadi W1 itu sama dengan M1 dikali G. W1-nya yang ditanya, jadi M1-nya ini karena udah diketahui dari soal sebelumnya sama dengan 3,5 dikali sama gravitasinya. Gravitasinya itu 10. Jadi W1-nya itu 3,5 dikali sama 10. W1 sama dengan 35. Terus kita lanjut mencari sigma F. Jadi sigma F itu sama dengan M1 dikali A. Sigma F itu W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. W1 itu 35 karena yang tadi di awal udah kita cari. Terus dikurang T1 karena yang kita cari itu T1. M1-nya itu 3,5 dikali sama A. Nah, karena kita mau cari T1-nya, ini bisa kita pindah ruasin aja. Jadi 35 dikurang 3,5A sama dengan T1. Setelah kita mencari tinjau benda satu, kita lanjut ke tinjau benda kedua. Tinjau benda kedua ini ada massa sama ada tegangan tali. Tegangan talinya hanya ada tegangan tali 2. Kenapa tidak ada tegangan tali 1? Karena bidang miring ini merupakan bidang miring yang licin, jadi tidak mempunyai gaya gesek atau T1. Maka di sini kita memakai rumus sigma F sama dengan M2 dikali A. Sigma F ini adalah seluruh gaya yang terdapat pada gambar. Yang terdapat hanya T2, jadi T2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan M2-nya ini sudah diketahui itu 1 kilo, maka jadinya T2 sama dengan 1A. Lalu setelah kita mengetahui T1 dan T2, kita dapat mencari percepatan. Kita dapat mencari percepatan melalui persamaan yang pertama, yaitu T1 min T2. Kita menggunakan persamaan T1 dikurang T2 sama dengan setengah dikali A. Nah, tadi T1 sudah kita ketahui yaitu 35 dikurang 3,5A, dan T2-nya itu yang baru kita ketahui itu A. Kenapa ini nggak ada 1? Karena 1 sama aja sama A gitu. Jadi kita satunya nggak kita tulis.
Jadi setengahnya ini kita juga ubah menjadi 0,5 untuk mempermudah kita dalam menghitung. Jadi negatif 3,5A dikurang A itu negatif 4,5A. Makanya di sini 35 di negatif 4,5A. Ini ditulis lagi aja jadi 0,5A. Lalu kita bisa pindah ruas yang sesama A dan hanya angka agar mempermudah kita dalam menghitung. Jadi 35 sama dengan 0,5A ditambah 4,5. Kenapa plus? Karena ini kita pindah ke sini jadi plus gitu. Makanya jadi plus 4,5. Jadi 35 sama dengan 5A. Terus kita pindah ruas lagi untuk dibagi 35 dibagi 5 sama dengan A. A-nya ini sama dengan 7 meter per second. A-nya sudah kita hitung, lalu kita menghitung tegangan talinya. Nah, untuk mencari tegangan talinya itu kita menggunakan persamaan pertama lagi, yaitu T1 sama dengan 35 dikurang 3,5A. T1 sama dengan 35 dikurang 3,5 dikali 7. Kenapa 7? Karena tadi A-nya sudah kita ketahui, yaitu 7. Makanya dikali 7. T1 sama dengan 35 dikurang 24,5. Hasil dari 3,5 dikali 7. Lalu T1 hasilnya itu 10,5 Newton, karena 35 dikurang 24,5 itu adalah 10,5 Newton. Jadi hasilnya 10,5 Newton, berarti jawabannya yang C. Jadi semua di sini aku mau ngerjain soal nomor 2. Soalnya itu dua benda A dan B masing-masing bermassa 6 kg dan 2 kg. Tampak seperti gambar. Jika bidang yang melalui benda A licin dan katrol berupa silinder pejal. Inersianya itu 1,5 mr² dan M-nya itu 4 kg. Maka percepatan sistem sebesar A-nya itu 1,0 m per s kuadrat, B-nya itu 1,2 m per s kuadrat, C-nya itu 1,4 m per s kuadrat, dan D-nya itu 1,6 m per s kuadrat. Nah, jadi itu diketahuin M-nya, MA itu 6 kg, MB-nya itu 2 kg, I-nya itu setengah mr², konstantanya itu setengah. M itu berat, I itu inersia, dan yang ditanya itu percepatannya atau A-nya. Nah, di sini nih ada beratnya. Ini berat A-nya. Karena di soalnya itu ada sudutnya, jadi di berat A ini nih ada yang di sumbu X itu jadinya cos 37, sama yang di sumbu Y itu jadinya 37, sin 37. Dan terus di sini juga ada N atau gayanya. Terus di sini ada tinjau pertama dan tinjau kedua. Dan di sini juga ada percepatan, yaitu dia ke kiri. Terus di sini juga akan ada benda lagi, jadi ada beratnya lagi. Terus cara ngerjainnya itu kita pakai rumus sigma F total sama dengan M total dikali A. Nah, sigma F total itu rumusnya WA sin 37 dikurang WB sama dengan MA ditambah MB ditambah K dikali M dikali A. Yang ini. Nah, cara mencari WA itu rumusnya itu ada lagi MA dikali sama gravitasi. MA-nya itu yang udah diketahui dari soal itu 6 kg. Terus G-nya itu yang udah diketahui dari kita biasanya itu 10. Nah, terus sin 37 itu 0,6 terus dikurang sama MB. MB-nya itu udah diketahuin 2 kg. Jadi MB-nya itu 2, gravitasinya sudah diketahuin sama dengan MA-nya itu 6 sama kayak tadi ditambah MB-nya itu 2. K-nya itu udah diketahuin dari soalnya, yaitu 1,5. M-nya itu diketahuin dari soal sebelumnya yang ada gambarnya itu 4 kilo. Jadi M-nya itu 4. Terus yang ditanya itu A. Jadi totalnya itu 6 dikali 10 dikali 0,6 itu 36.
dikurang sama 2 kali 10 itu 20 sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 1/2 dikali 4 dikali A itu 10A. 36 dikurang 20 itu 16 sama dengan 10A, kita turunin aja. Terus kita pindah ke sini 16/10. Kenapa per 10? Karena di sini itu kita pindah ruasin, jadi karena ininya perkalian jadi dipindah ruas jadi pembagian. Jadi 16 dibagi 10 itu 1,6A. Jadi A-nya itu 1,6 M per S kuadrat. Nah, berarti jawaban yang benar untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah yang D. Oke, terima kasih.